Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada saat wudhu ketika mengusap kepala, apakah mengusap secara keseluruhan atau sebagian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin telah ijma atau sepakat tentang wajibnya mengusap kepala pada waktu atau pada saat berwudu berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah mengusap seluruh kepala itu wajib atau sunnah. Minimal terbagi menjadi dua. Yang pertama, mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu wajib diratakan ke seluruh kepala. Dasar yang mereka gunakan adalah hadis yang berbunyi wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbaru muttafaqun alaih. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu cukup sebagian. Menurut mazhab Hanafi, mengusap kepala ketika wudu cukup dengan 1/4 dari bagian kepala saja, yaitu dengan cara mengusap bagian ubun-ubun kepala. Menurut Imam Abu Hanifah, usapan kepala yang wajib adalah sekedar usapan dengan menggunakan 3 jari. Adapun Abu Hanifah memberi batasan minimal yang diusap ketika mengusap kepala adalah 1/4 bagian dari rambut kepala. Dan jika seorang itu mengusap kepalanya hanya dengan menggunakan 2 jari atau 1 jari, maka usapan tersebut tidak sah. Namun jika menggunakan 3 jari, maka sah. Adapun menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala ketika wudhu cukup dengan sebagian kepala saja, walaupun hanya beberapa rambut saja. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan batasan minimal dalam mazhab ini adalah 2 helai rambut. Dengan menggunakan 1 jari ataupun kurang dari 1 jari. Akan tetapi yang lebih disukai oleh Imam Syafi'i adalah mengusap seluruh kepala sebanyak 3 kali. Dasar yang mereka gunakan, baik itu mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i, adalah hadis Nabi Muhammad SAW, tawadu'a famasaha binasiyatihi wa ala imamati wa alal khufain, rawahu Muslim. Yaitu sesungguhnya Nabi SAW berwudu, kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamannya serta khuf. Sedangkan menurut Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala itu sah meski hanya 1 helai rambut saja. Demikian pula sah hukumnya mengusap dengan menggunakan 1 jari ataupun kurang dari 1 jari. Yang menjadi perselisihan di antara mereka adalah sebagai berikut. Kalangan Imam Malik dan kalangan mazhab Maliki dan Hambali berdalil bahwa dengan firman Allah, atau kita mulai dari yang berpendapat sebagian dulu biar enak. Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat akan bolehnya mengusap sebagian kepala karena Nabi SAW pernah hanya mengusap ubun-ubun beliau ketika berwudu, yaitu seperti hadis yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, huruf ba yang terdapat dalam ayat biru'usikum bisa bermakna sebagian.
Jadi itulah yang mengakibatkan perselisihan. Sedangkan yang berpendapat mengusap secara keseluruhan yaitu mazhab Malik dan Hambali, dalilnya sama atau dasarnya sama yaitu surat Al-Maidah wamsahu biruusikum, dan sapulah atau usaplah kepalamu. Ini berarti mencakup seluruh kepala, dan ayat ini seperti firman Allah Ta'ala dalam masalah tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fatayamamu so'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah atau usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Wajah atau muka itu sesuai ayat ini harus semuanya disapu saat bertayamum. Begitu juga kepala di sini. Jadi itulah dasar mereka. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak ada riwayat yang kuat yang menunjukkan bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepala. Sedangkan makna ba untuk makna tab'id atau sebagian tidak ada dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Huruf ba dalam ayat tersebut berfungsi litab'id atau menyatakan sebagian, seakan-akan firman-Nya adalah usaplah sebagian kepala kalian. Pendapat ini dijawab bahwa huruf ba tersebut tidak berfungsi litab'id menyatakan sebagian, akan tetapi lil ilsoh atau menempel. Maksudnya kepala harus menempel dengan air yang diusapkan di atasnya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Mughirah bin Syu'aib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubunnya dan imamannya. Mereka berkata Rasulullah SAW hanya mengusap ubun-ubunnya, yaitu bagian depan kepalanya. Pendapat ini dijawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubunnya dan menyempurnakan usapannya dengan mengusap imamanya. Mengusap imamah menggantikan usapan kepala. Ini pendapat Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan menurut beliau tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepalanya saja. Akan tetapi jika beliau mengusap ubun-ubunnya, beliau menyempurnakan dengan mengusap imamah. Demikianlah jawaban atas permasalahan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dibolehkan mengusap sebagian kepala dalam wudhu, namun dianjurkan atau lebih utama mengusap seluruh kepala sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut saya secara pribadi, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa mengusap secara keseluruhan. Karena apa? Karena dari perbuatan Nabi, riwayat-riwayat terkait dengan sifat wudhu Nabi ketika mengusap adalah mengusap secara keseluruhan. Adapun Nabi pernah mengusap ubun-ubunnya itu disempurnakan dengan mengusap imamah atau sorbannya dari depan ke belakang sebagai pengganti mengusap rambut. Dan perlu jamaah ketahui juga pada saat terkait dengan mengusap ubun-ubun pasti ada kaitannya dengan mengusap imamah dan mengusap sepatu. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu adalah musim yang sangat dingin. Karena di Madinah itu kalau sudah dingin, luar biasa dinginnya. Sehingga beliau Nabi Muhammad SAW tidak melepas sorban atau imamahnya dan juga sepatunya. Nah, untuk kita yang di Indonesia, saya menganjurkan karena tidak ada musim dingin, ya mengusap secara keseluruhan. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut, mudah-mudahan bermanfaat.